Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat semuanya. Selamat datang di HR Podcast. Di sini kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi ilmu bersama saya, Fajriana Salsabila Putri, dan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Ketua Program Studi D3 Keperawatan Tegal, yaitu Bapak Dedi Utomo SKMMH. Halo Pak Dedi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya perlu kita ketahui bahwa podcast ini adalah suatu program kerja yang terbaru dari Himpunan Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Tegal. Nah, di sini tuh kita bisa sharing-sharing, bisa berbagi cerita dengan narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya begitu ya Pak ya. Ini baru ini. Ya ini program studi baru, program kerja baru nih Pak. Betul. Ya semoga selalu lancar ya Pak ya. Amin amin. Ya baik. Nah untuk Pak Dedi nih, Bapak ini kan sebagai Ketua Program Studi D3 Keperawatan Tegal ya Pak. Nah sebenarnya apa saja sih Pak visi misi dari program studi D3 Keperawatan Tegal ini dan apa saja realisasi dari semua visi misi itu Pak? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ini ya. Jadi mengenai visi dan misi dari Prodi Keperawatan Tegal itu mengadop juga dari visi dan misi Kampus 9 Poltekkes Kemenkes Semarang, di mana kita ketahui bahwa visi dan misi dari Kampus Poltekkes Kemenkes Semarang itu adalah visinya menjadi institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan berbasis kearifan lokal dan diakui internasional tahun 2025. Jadi yang dimaksud berbasis kearifan lokal di sini berarti berdasarkan kebijakan lokal yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang dalam memenuhi tuntutan pengguna lulusan dan unggul dalam persaingan global, di mana tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, melalui pendekatan yang komprehensif, mempersiapkan lulusan dengan kompetensi utama atau hard skill serta keterampilan kepribadian dan perilaku berbudi pekerti luhur atau soft skill, di mana lulusan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya asli serta mampu mengendalikan diri terhadap budaya luar. Itu diantaranya dari visi untuk menerjemahkan kearifan lokal. Sedangkan misinya, ya, yang pertama meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang profesional dan terpadu melalui perbaikan standar dan sistem manajemen secara terus-menerus dengan didukung teknologi informasi. Yang berikutnya mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Juga penelitian yang berbasis kearifan lokal. Juga menyelenggarakan inovasi program melalui dukungan sumber daya internal dan eksternal melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Itu beberapa kegiatan yang menyangkut visi dan misi yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi seperti yang baru saja saya sampaikan, dan harapannya tentunya di tahun 2025 kita bisa mewujudkan visi bahwa diakui secara internasional di tahun 2025. Dan untuk mahasiswa sendiri, setiap yang mau lulus itu dibekali dengan sertifikasi TOEFL, ya, artinya penguasaan bahasa asing. Itu dalam rangka juga untuk bisa penguasaan bahasa asing dalam rangka bisa bersaing di dunia internasional. Saya rasa itu jawaban dari saya, Mbak. Ya, jadi lulusan-lulusan dari Poltekkes Kemenkes Semarang khususnya D3 Keperawatan Tegal itu sudah pasti berkualitas begitu ya Pak ya? Iya, harapannya adalah seperti itu karena kita juga mendukung penguatan di dalam pemberian materi-materi yang menyangkut untuk penguasaan mahasiswa sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Ya begitu. Lalu Pak, nah sekarang ini kan sedang marak sekali ya Pak kasus COVID-19
terutama di Kota Tegal itu sendiri. Nah, sebelumnya itu kan Prodi D3 Keperawatan Tegal ini masih menggunakan sistem pembelajaran yang normal. Itu bagaimana sih Pak sistem pembelajaran yang normal itu? Jadi artinya begini, bahwa selama kita mengalami masa pandemi COVID ini kan seluruh perguruan tinggi, bukan hanya kita saja ya di Poltekkes Kemenkes Semarang, yang melakukan perubahan sistem pembelajaran terhadap mahasiswa. Yang awalnya kita bisa tatap muka atau luring, baik itu teori maupun praktik di laboratorium, tapi karena ada pandemi COVID, kita merubah untuk sistem pembelajaran dengan daring, baik itu teori maupun praktek, ya. Dan kalaupun ini akan terjadi cukup lama, ya tentunya kegiatan pembelajaran akan tetap dilaksanakan dan metode daring. Jadi ini juga dalam rangka mengantisipasi penularan yang bisa terjadi ketika kita kontak langsung dengan mahasiswa. Ya, jadi semuanya dilakukan secara daring ya Pak? Betul. Praktiknya juga semuanya secara daring ya Pak? Atau Insya bagaimana? Allah kalau praktek masih memungkinkan kita menggunakan protokol kesehatan, nanti kita akan membagi terutama praktek di laboratorium keperawatan. Jadi mungkin nanti kita akan membagi sesuai dengan protokol kesehatan supaya tidak terjadi penumpukan mahasiswa. Ya nanti kita akan pakai teknik. Artinya dalam satu hari tidak seluruh mahasiswa masuk ke ruang laboratorium, tapi mungkin dibagi menjadi 5 kelompok. Dari 5 kelompok itu mungkin satu kelompoknya hanya berisi 8 sampai 10 mahasiswa. Itu diharapkan tidak menjadi masalah atau menjadi sumber penularan dari COVID-19. Ya, jadi walaupun kita melakukan pembelajarannya secara daring, tapi kita tetap melakukan praktek secara shift seperti itu ya Pak, kira-kira ya Pak. Jadi tetap masih bisa meningkatkan skill dalam keperawatannya itu sendiri. Pendidikan D3 itu kan pendidikan vokasi yang mengedepankan keterampilan. Jadi kalau tidak diimbangi dengan praktek, nanti skill mahasiswa tidak terampil atau kurang terampil, seperti itu. Baik Pak, jadi kan praktek itu kan ada di laboratorium juga nih Pak. Fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium itu sendiri apakah sudah semuanya terpenuhi lengkap atau masih ada yang kurang untuk nantinya diperbaiki begitu Pak? Jadi untuk peningkatan ketersediaan menyangkut alat-alat di laboratorium keperawatan, kita senantiasa berkoordinasi dengan rektorat untuk penambahan alat-alat yang kurang. Seperti kemarin di tahun 2021 ada beberapa penambahan alat-alat seperti yang saya tahu di keperawatan anak kita mendapatkan inkubator, juga beberapa alat-alat yang ada seperti bed kita juga dapat kemarin di tahun 2021, dan beberapa lagi juga ada yang di keperawatan maternitas, juga ada juga yang di KDM. Kemarin kita dapat bantuan dari rektorat dan itu semua di tahun 2021 ya. Semata-mata tujuannya untuk meningkatkan kegiatan praktek khususnya untuk mahasiswa di Prodi D3 Keperawatan Tegal Poltekkes Kemenkes Semarang supaya lebih terampil. Jadi nggak perlu takut untuk fasilitasnya ya Pak, karena kita insya Allah sudah terpenuhi semuanya insya Allah, Pak. Dari rektorat memperhatikan kita karena biar bagaimanapun kan kita prodi baru jadi rektorat punya semacam keinginan besar lah untuk melengkapi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Prodi Keperawatan Tegal. Oke, baik Pak. Kan Prodi D3 Keperawatan Tegal ini termasuk kampus yang baru ya Pak? Iya, betul. Itu prestasi apa yang sudah sering dicapai gitu oleh Prodi D3 Keperawatan itu sendiri? Karena ini kan termasuk kampus baru ya Pak, seperti itu. Kira-kira apa Pak?
Syukur alhamdulillah untuk prestasi meskipun kita baru jadi prodi baru di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, mungkin bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita waktu ada pemilihan Mas dan Mbak, syukur alhamdulillah bisa masuk di kategori best kreasi dan edukasi. Juga lomba KTI menjadi juara 2. Iya. Dan lomba EC juara 1, dan pramuka tingkat nasional kita juga berpartisipasi, dan informasinya juga ada beberapa kegiatan yang punya prestasi. Jadi itu mungkin yang beberapa prestasi yang kita miliki selama kita bergabung dari tahun 2018 sampai sekarang. Udah lumayan banyak ya Pak prestasi yang kita raih di Prodi D3 Keperawatan. Betul. Nah, menurut Pak sendiri, kira-kira upaya apa saja yang bisa mahasiswa lakukan nih untuk lebih memajukan Prodi D3 Keperawatan ini Pak? Jadi pada prinsipnya untuk memajukan Prodi D3 Keperawatan Tegal ini tidak bisa hanya pengelola dan dosen dan tenaga kependidikan ya, tapi peran serta seluruh mahasiswa itu juga dibutuhkan untuk bersama-sama bahu-membahu untuk bisa memajukan prodi kita. Jadi pada prinsipnya Pak Dedi selalu memberikan motivasi ketika ada hima, dema, atau dalam kesempatan bisa bertatap muka meskipun dengan daring, selalu untuk memberikan motivasi untuk selalu membuat kreasi-kreasi dan inovasi baru di dalam kegiatan hima dema, dan juga mendukung sekali semua kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sejauh itu tidak merugikan mahasiswa dan institusi atau Prodi D3 Keperawatan Tegal. Jadi pada prinsipnya Pak Didi mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sejauh itu positif. Ya baik Pak. Kampus 9 atau Prodi D3 Keperawatan ini kan masih baru nih Pak. Mungkin belum banyak orang yang tahu di sini kampus D3 Keperawatan Tegal Poltekkes Kemenkes Semarang. Seperti saya dulu juga begitu Pak. Belum tahu bahwa di sini tuh ternyata ada loh kampus D3 Keperawatan Tegal Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, itu bagaimana sih cara kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya Kota Tegal sendiri? Karena dari Kota Tegal saja belum banyak yang tahu gitu ya Pak. Itu bagaimana ya Pak kira-kira menurut Bapak? Kalau menurut saya ada beberapa langkah yang bisa untuk memperkenalkan prodi kita ke masyarakat baik di wilayah Kota Tegal maupun sekitarnya, tetangga Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes. Yang pertama tentunya bisa lewat dari masing-masing mahasiswa untuk bisa memberikan pemahaman ke lingkungan ya. Ini yang pertama lewat mahasiswa ya. Jadi mahasiswa jangan berhenti atau jangan bosan untuk bisa memberikan semacam informasi pada keluarga minimal, juga tetangga, lingkungan di tempat tinggal mahasiswa yang bersangkutan. Yang kedua, bisa juga mengikuti event-event kegiatan yang dilaksanakan di Kota Tegal maupun di wilayah Kabupaten Tegal, di wilayah Kabupaten Slawi atau Kabupaten Pemalang, artinya tetangga kabupaten atau kota, untuk bisa mempromosikan atau sekaligus memperkenalkan bahwa di Tegal itu ada program studi D3 Keperawatan Tegal. Jadi itu mungkin yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa. Selain itu juga mungkin bisa dengan memasukkan prodi kita di web atau di istilahnya teknologi ya itu ya, pakai web, dimasukkan di web bisa melalui Instagram begitu ya Pak ya? Instagram dan sebagainya. Intinya adalah untuk mempromosikan atau memperkenalkan pada masyarakat bahwa di Tegal itu ada program pendidikan D3 Keperawatan. Saya rasa itu. Jadi banyak sekali cara-cara kita buat mempromosikan atau mensosialisasikan Prodi D3 Keperawatan Tegal ini kepada masyarakat, khususnya di daerah Kota Tegal itu sendiri yang masih
belum banyak mengetahui ya Pak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast nih Pak, ada nggak sih kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat dari Pak Dedi untuk mahasiswa supaya lebih semangat lagi nih untuk belajar untuk memajukan prodi D3 Keperawatan Tegal ini Pak? Jadi untuk yang terakhir mungkin ini pembicaraan Pak Dedi menyangkut acara atau kegiatan broadcast ini. Pak Dedi berpesan pada seluruh mahasiswa dari tingkat 1, tingkat 2 dan yang mau lulus ya, selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater. Karena alma mater kita adalah tanggung jawab kita semua. Kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Itu yang pertama. Selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater. Terus yang berikutnya pesan Pak Dedi juga, jangan berhenti pada pendidikan D3, tapi lanjut. Sekarang sudah ada profesor di bidang keperawatan. Jadi Pak Dedi pengen melihat mahasiswa dari prodi D3 Keperawatan Tegal, insya Allah bisa sukses menjadi profesor. Ya. Amin, amin. Jadi, semoga kita sukses selalu ya Pak ya. Pak Dedi pesan seperti itu. Yang ketiga adalah pesan Pak Dedi, selalu belajar. Jangan tidak belajar, karena dengan belajar insya Allah akan bisa. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti himpunan mahasiswa pagi hari ini. Untuk teman-teman semuanya, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita sudah banyak sharing dengan Pak Dedi. Mudah-mudahan ilmunya atau pengalaman dari Pak Dedi juga bisa diterima dengan baik. Amin. Ya, makasih ya Pak Dedi. Terima kasih atas waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.